Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Dewan Juri yang terhormat, beserta rekan-rekan panitia bidang lomba PKMT OHIM UI 2020. Kami, perwakilan dari FMIPA, akan mempresentasikan proposal yang telah kami buat mengenai biosfer, yaitu aplikasi penunjuk tingkat kepenuhan atau kepadatan Biskun menggunakan passive infrared sensor yang terintegrasi dengan lokasi Biskun UI. Diusulkan oleh saya, Dita Nur Safitri, sebagai ketua dan juga 3 anggota lain, yaitu Misbahul Hayat Fatul Husni, Rahmat Alamsyah, dan juga Saci Emelin Karisa. Proposal yang kami buat dilatar belakangi oleh permasalahan yang ada di Universitas Indonesia. Sebagai mahasiswa UI, tentu transportasi umum yang paling sering digunakan adalah bus kampus, yaitu bis kuning. Namun, permasalahan yang sering terjadi adalah terjadinya penumpukan penumpang di bis kuning tersebut. Salah satu alternatif untuk mengatasi hal tersebut ialah menerapkan penggunaan pasif infrared sensor dan sistem informasi kendaraan berbasis aplikasi pada bis kuning tersebut. Maka dari itu, kami memiliki solusi alternatif untuk permasalahan tersebut, yaitu aplikasi Biosfer. Aplikasi ini diambil dari akronim kalimat, yaitu Ground Application to Measure the Fullness Level by Using Passive Infrared Sensor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Saci Emelin Karisa. Baik, terima kasih Saudara Dita. Rumusan masalah yang kami ambil, pertama, bagaimana pemodelan dan pengoperasian aplikasi yang tepat digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan dalam bis kuning UI, dan yang kedua, bagaimana pemodelan dan pengoperasian aplikasi yang tepat digunakan untuk mengetahui lokasi bis kuning UI secara real-time. Lalu tujuan penelitian kami adalah yang pertama, mengetahui pemodelan dan pengoperasian aplikasi penentu tingkat kepadatan bis kuning Universitas Indonesia. Yang kedua, mengetahui lokasi bis kuning Universitas Indonesia secara real-time. Dan yang ketiga, memudahkan pengguna bis kuning UI agar dapat menentukan pilihannya dalam melanjutkan perjalanan. Luaran yang diharapkan, yang pertama, memberikan usulan kepada Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia agar dapat dibangun aplikasi penunjuk lokasi dan tingkat kepenuhan bis kuning di Universitas Indonesia. Yang kedua, tersedianya aplikasi penunjuk informasi transportasi bis kuning di Universitas Indonesia secara real-time, sehingga pengguna tidak akan ketinggalan jadwal. Dan yang ketiga, data mobilisasi bis kuning Universitas Indonesia untuk menganalisa pola penggunaan transportasi umum yang nantinya dapat memengaruhi perkembangan kebijakan dan perencanaan tata kota Depok dan Jakarta. Manfaat penelitian kami yang pertama, membantu pemerataan mobilisasi bis kuning di Universitas Indonesia. Yang kedua, penggunaan bis kuning Universitas Indonesia tidak akan ketinggalan jadwal karena mengetahui informasi transportasi bis kuning di Universitas Indonesia secara real-time. Dan yang ketiga, penyuluhan mobilisasi bis kuning Universitas Indonesia berbasis aplikasi, GPS, dan internet. Selanjutnya, tinjauan pustaka akan dibacakan oleh Saudara Rahmat Alamsyah. Oke, terima kasih Saudara Saci Emelin Karisa. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada Passive Infrared Sensor. Ini adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suatu objek. Kemudian selanjutnya yang kedua ada Global Positioning System. Ini merupakan sistem kalkulasi penentuan posisi pada lintang, bujur, dan ketinggian dari sinyal yang dikirim oleh jaringan satelit. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengelola, menganalisa, serta memetakan informasi spasial. Dan yang keempat itu ada bis kuning Universitas Indonesia. Ini adalah transportasi massal dalam kampus yang disediakan oleh Universitas Indonesia untuk memudahkan mobilitas aktivitas akademika Universitas Indonesia dalam berpindah tempat di wilayah kampus. Selanjutnya ada rute bis kuning Universitas Indonesia, di mana rute ini dibagi menjadi dua rute, yaitu ada jalur biru dan jalur merah. Jalur biru itu dari asrama Universitas Indonesia menuju ke selatan, kemudian berbelok ke arah barat ke Fakultas Psikologi. Kemudian
jalur merah itu dari asrama Universitas Indonesia menuju ke selatan, lurus terus hingga ke selatan menuju Fakultas Hukum. Next. Kemudian ada metode penelitian yang akan disampaikan oleh Saudara Misbahul. Terima kasih pada Saudara Alam. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Dalam metode penelitian, untuk tahapan yang pertama yaitu merupakan tahap persiapan. Tahap persiapan dimulai dengan diskusi dengan tim biosfer yang kemudian akan menyusun kerangka proposal serta membuat desain dari pemodelan aplikasi. Langkah selanjutnya adalah penyusunan proposal juga konsultasi dengan dosen pembimbing. Untuk yang tahap selanjutnya merupakan tahap pengumpulan data. Data yang digunakan meliputi data primer dan juga data sekunder. Data yang kita butuhkan diantaranya merupakan peta kampus UI Depok, rute bis kuning UI, data-data halte bis kuning UI, serta jumlah kursi penumpang yang ada di bis kuning UI. Next. Berikut merupakan alur kerja dan alur implementasi teknologi dalam aplikasi biosfer. Untuk yang tahapan pertama di alur kerja, yaitu penentuan topik, yang dimana penentuan topik ini dimulai dengan melakukan studi literatur dan juga kajian pustaka, yang pada akhirnya kita akan melakukan penyusunan proposal dan juga perancangan aplikasi. Untuk penyusunan proposal dan perancangan aplikasi melewati 3 tahapan. Yang pertama yaitu pembuatan model aplikasi, pembelian alat dan bahan, serta penandatanganan MOU. Lalu langkah selanjutnya merupakan proses pemasangan alat serta integrasi alat dan aplikasi, yang pada akhirnya kita akan melakukan uji coba serta implementasi dan sosialisasi mengenai aplikasi dari biosfer ini sendiri. Untuk alur implementasi teknologinya, sensor yang kita gunakan merupakan sensor PIR, di mana sensor PIR ini akan mengangkat sinyal infrared yang dipancarkan oleh pergerakan penumpang, di mana nanti sensor tersebut akan memberikan angka 1 jika adanya terdeteksi pergerakan penumpang, dan ada angka 0 untuk mendeteksi jika tidak ada pergerakan penumpang. Data tersebut akan dimuat di Firebase yang kemudian akan ditampilkan di aplikasi. Next. Selanjutnya ada komponen sensor PIR, di mana komponen tersebut meliputi Fresnel lens, IR filter, pyroelectric sensor, amplifier, komparator. Sensor PIR-nya sendiri, sirkuit amplifier ini menguatkan arus yang kemudian akan dibandingkan oleh komparator yang akan menghasilkan suatu output. Next. Lalu ada perancangan aplikasi. Pada perancangan dan pengembangan aplikasi ini kami menggunakan bantuan aplikasi yaitu Android Studio. Untuk melakukan pembuatan aplikasi sistem operasi Android dalam aplikasi yang kami buat memerlukan spesifikasi sebagai satu, juga dapat menjalankan grafis terbaru. Selain itu, sistem ini juga memiliki sistem requirement yang lain seperti diantaranya yaitu menggunakan database server sebagai tempat penyimpanan data user, lokasi Bikun, dan informasi lain mengenai Bikun. Yang kedua, ada sistem menggunakan API case Google Maps, Android, dan API case untuk memunculkan peta dan mengirim data server. Next. Berikut merupakan model aplikasi yang kami usulkan mengenai biosfer. Next. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita. Berikut adalah anggaran biaya yang dibutuhkan dalam PKM yang kami usulkan. Yang pertama adalah biaya peralatan penunjang sebesar 5.400.000, yang kedua biaya perjalanan sebesar 500.000, yang ketiga biaya lain-lain sebesar 2.700.000, sehingga di total akan sebanyak 8.600.000. Rencana kegiatan dari PKM yang kami usulkan ini menghabiskan waktu 4 bulan, di mana pada bulan pertama kami akan menjalin kerjasama dengan mitra dan juga penandatanganan MOU. Pada bulan kedua, kami akan melaksanakan persiapan dan penginstalan aplikasi dan juga pengumpulan data sekunder. Pada bulan ketiga, kami akan melakukan pengolahan data dan juga analisa data. Lalu pada bulan keempat, kami akan melakukan implementasi aplikasi. Berikut daftar pustaka dari proposal yang telah kami buat. Sekian presentasi dari kami.
Terima kasih.